빈자리가 얼마 안 남았습니다. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Halo guys, balik lagi bersama saya Eskoboy di channel Ruang Toksik. Di video kali ini saya akan membahas series Korea Selatan yang berjudul Squid Game. Series ini menjadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Karena terlalu ramai, saya pun akhirnya tertarik untuk menonton dan membahasnya di channel ini. Terlebih lagi banyak orang yang membandingkan series ini dengan Alice in Borderland dari Jepang yang cukup populer tahun lalu. Series Squid Game merupakan film original terbaru dari Netflix bertemakan survival game yang berisi 9 episode. Series ini menggabungkan trailer dengan sedikit drama di tiap episodenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita akan melakukan pengenalan tentang apa sebenarnya game Squid itu sendiri. Ini adalah permainan masa kecil, dengan anak-anak dibagi menjadi dua tim, penyerang dan penjaga. Di sana, mereka menyebut permainan itu cumi-cumi. Dinamakan demikian karena arenanya berbentuk seperti cumi-cumi. Begitu permainan dimulai, penjaga bergerak dengan dua kaki di dalam garis, sementara penyerang hanya boleh bergerak menggunakan satu kaki di luar garis. Namun, penyerang bisa memotong jalan melalui pinggang cumi-cumi dan mendapatkan kebebasan untuk berlari dengan kedua kakinya. Untuk menang, penyerang harus menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi. Namun, jika pemain bertahan mendorong keluar dari arena permainan yang tertutup, maka akan tereliminasi dan film pun dimulai. Episode pertama di series Squid Game berjudul Lampu Merah, Lampu Hijau. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria dewasa yang bernama Seong Gi-hun yang sedang memakan masakan dari ibunya yang terlihat sudah sangat tua. Gi-hun sudah memiliki seorang anak bernama Gayung yang saat ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Saat ini anak dari Gi-hun sedang berulang tahun dan sang ibu memberikan sejumlah uang kepada Gi-hun agar membelikan makanan kesukaan Gayung di hari ulang tahunnya. Di saat sang ibu sudah pergi dari rumah, Gi-hun mengambil kartu ATM milik ibunya. Gi-hun lalu pergi ke tempat ATM untuk mengambil beberapa uang dan melakukan taruhan di pacuan kuda. 내 생일 맞는데. 아씨, 이 너희는 뭘로 바꾼 거야? 나 정말. 원하시는 금액을 Di taruhan pertamanya, Gi-hun memasang angka nomor 9. Namun, permainan berakhir dengan kemenangan nomor 4. Gi-hun bukan seseorang yang cepat menyerah. Dia kembali ke tempat loket pembayaran untuk taruhan berikutnya. Kali ini, ternyata kuda yang ia pilih berada di posisi pertama dan dia berhasil mendapatkan uang sebesar 4,5 juta won. Gi-hun yang senang karena mendapatkan uang sebanyak itu, ia lantas menelepon anaknya untuk mengajaknya pergi makan malam bersama. Belum selesai berbincang di telepon, Gi-hun melihat seseorang sedang menghampirinya. Ternyata Gi-hun memiliki utang ke rentenir sebesar 160 juta won dan mereka hendak menagih hutangnya itu. Karena panik, ia berlari ke dalam, meninggalkan temannya dan tak sengaja menabrak seorang wanita di sana. Tak lama kemudian, Gi-hun tertangkap di sebuah toilet.
Ia mengatakan jika dirinya akan membayar sebesar 4,5 juta won dan membayar sisanya di bulan berikutnya. Namun, saat dia ingin memberikan uang itu kepada rentenir, dia kehilangan semua uang yang baru saja diperolehnya. Dia sadar jika wanita yang ia tabrak adalah seorang copet. Belum sempat menjelaskan, lagi-lagi muka Gi-hun dihantam dengan ulti dari Aldous. Hidungnya berdarah-darah dan dia dipaksa untuk melunaskan semuanya di bulan berikutnya. Dia menandatangani kontrak dengan rentenir ini, memastikan dia akan membayar atau kehilangan satu ginjal dan matanya. Karena tidak memiliki tinta untuk menandatangani perjanjian itu, dia menggunakan darah yang keluar dari hidungnya. 저기요. 아까 드린 10,000원 좀. Mengingat ini adalah hari ulang tahun putrinya, Gayung, Gi-hun mencoba memenangkan sesuatu dari mesin pencapit. Pada awalnya, dia kesusahan mendapat hadiah di dalamnya. Hingga pada akhirnya, seorang bocah muncul dan mengajari sebuah trik untuk memenangkan permainan itu. Dia membawa hadiah yang dia menangkan untuk diberikan kepada putrinya. Setelah selesai makan malam bersama putrinya, terjadi ketegangan tinggi antara Gi-hun dan ibu Gayung. Dia mencaci maki Gi-hun karena terlambat membawa putrinya kembali ke rumah sesuai perjanjian. Meskipun hanya 10 menit melewati waktu yang telah ditentukan. Tak hanya itu, Gi-hun sendiri telat menaiki kereta untuk pergi ke rumahnya. Di saat dia sedang duduk sendiri, tiba-tiba muncul seorang pria muda yang tidak diketahui identitasnya dan mengajaknya untuk bermain game dakji. Di setiap putaran dakji, jika Gi-hun berhasil menang, dia akan mendapatkan 100.000 won. Jika dia kalah, dia harus menyerahkan sejumlah uang yang sama. Dan permainan pun dimulai. 정말 내가 먼저 춘다. 지금 나한테 야바이 추는 거면 오늘 내 손에 어떤 컬러로 하시겠습니까? 돈이 없으세요? 떼우시면 됩니다. 머무래? 너 이 새끼 뭐야? 뺨 한 대 10만 원 까드립니다. 한 판 더 해. Permainan tidak berjalan sesuai rencana. Faktanya, setiap kali Gi-hun kalah, dia menerima tamparan keras di wajahnya berkali-kali. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika Gi-hun bukan seseorang yang cepat menyerah, dan pada akhirnya dia berhasil memenangkan pertandingan itu. Entah terlalu bahagia atau terlalu banyak menerima tamparan, dia dengan cepat menampar pria itu, namun berhasil ditahan olehnya. Pria itu mengatakan jika peraturannya adalah setiap kali Gi-hun memenangkan pertandingan, maka dia akan mendapatkan uang sebesar 100.000 won. Pria itu mendorong Gi-hun untuk pindah ke game yang lebih besar jika ingin mendapatkan uang lebih banyak. Dan ternyata, pria itu juga mengetahui jika Gi-hun telah menandatangani surat penyerahan organ pada hari ini dan membeberkan beberapa hutangnya di bank sebesar 250 juta won dan 160 juta won di rentenir. Gi-hun sempat marah dan bertanya mengapa pria itu bisa mengetahui semua informasi tentang dirinya. Namun, pria itu memberikan sebuah kartu nama yang berisi nomor telepon agar dia menghubunginya. Dan mengatakan jika hanya ada sedikit slot yang tersedia untuk memainkan sebuah game yang lainnya. Gi-hun merasa sangat senang atas kemenangannya, tetapi hal-hal berubah menjadi menyedihkan ketika dia pulang. Ternyata putrinya akan pergi ke Amerika bersama keluarganya. Namun, jika Gi-hun dapat menunjukkan bahwa dia dapat diandalkan secara finansial, dia mungkin dapat menghentikannya. Dan itu cukup memotivasi bagi Gi-hun untuk memasuki permainan. Lalu Gi-hun menelepon nomor yang sudah dia dapatkan dari pria misterius yang dia temui dan mengatakan jika dia bersedia untuk mengikuti permainan itu. Gi-hun menunggu di tempat yang sudah diberitahu untuk mendapatkan jemputan. Di saat dia masuk ke dalam mobil, ia melihat seseorang misterius yang menggunakan topeng dan beberapa orang lainnya yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, keluarlah gas di dalam mobil itu dan membuatnya tertidur lelap. Setelah pingsan dengan gas tidur,
Gi-hun terbangun di sebuah ruangan yang aneh, dipantau oleh banyak orang yang mengenakan jaket berwarna merah. Di dalamnya terdapat 456 kontestan dan semuanya ada di dalam ruangan yang aneh ini. Gi-hun menghampiri seorang kakek-kakek tua yang bernama Il-nam, sedang menghitung beberapa pemain yang datang. Kakek nomor 1 mengatakan jika dirinya tidak akan bertahan lama dikarenakan dia memiliki tumor otak di kepalanya. Tak lama kemudian terjadi sebuah perkelahian antara kontestan nomor 101 dan nomor 67. Dia menuduh gadis itu sebagai mata-mata Korea Utara. Gi-hun melompat masuk dan berhasil menggantikan perkelahian mereka. Gi-hun sadar jika gadis itu ialah orang yang telah mencuri uangnya di tempat pacuan kuda. 네가 시켰냐? 내 돈 훔쳐오라고? 이 개새끼. 빨리 좀 나와보세요. 여기 카페가 사람 죽여요. 저기 나오셨다. 여기 카페랑 소매치기. Tapi tak lama kemudian pintu terbuka, memperlihatkan beberapa penjaga aneh yang menggunakan topeng dan jaket berwarna merah. Mereka menjelaskan jika para kontestan akan berada di sana selama 6 hari, bersaing di 6 pertandingan yang berbeda. Ada banyak uang yang dipertaruhkan dan tampaknya setiap orang di ruangan ini berhutang besar seperti Gi-hun. Jumlah hadiah yang sebenarnya masih dirahasiakan, tetapi rasanya akan sangat banyak. Setiap pemain yang setuju mengikuti permainan ini harus menandatangani formulir persetujuan yang berisi 3 pasal di dalamnya. Pasal 1, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas telah setuju. Setelah semuanya setuju, mereka melakukan foto di ruangan selanjutnya. Lalu mereka semua menaiki tangga berwarna-warni untuk menuju ke tempat ruang permainan berada. Seorang pria aneh bertopeng hitam mengawasi semuanya melalui monitor. Dia dikenal sebagai The Frontman. Permainan ini dilakukan pada area terbuka yang sangat besar. Selain itu, Gi-hun bertemu dengan sahabat kecilnya yang bernama Cho Sang-woo. Game pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Di sana terdapat sebuah gadis robot raksasa yang berdiri di garis finish dan 2 orang penjaga lainnya. Pada dasarnya, para kontestan harus berpindah dari titik A ke titik B selama lampu hijau. Ketika itu lampu merah, jika ada yang bergerak maka akan tereliminasi. Dan yang melewati garis akhir tanpa terperangkap dalam 5 menit lolos dari babak ini. Yang artinya, jika masih ada pemain yang berada di belakang garis finish setelah waktu selesai maka mereka semua akan dieliminasi. Dan game pun dimulai. 병신 걸렸네. 324번 탈락. 방금 무슨 소리예요? 야, 너 탈락이야, 병신아. Setelah melihat 2 kontestan tereliminasi dengan cara ditembak, banyak dari mereka berlari ke belakang untuk melarikan diri. Tetapi tak ada jalan keluar di sana. Semua pintu telah dikunci dan beberapa kontestan yang bergerak semuanya telah dibunuh. Permainan diberhentikan sementara untuk memberitahu kembali apa peraturan yang terdapat di game tersebut. Lalu, game dimulai kembali. Di sini, kakek Il-nam terlihat sangat bersemangat mengikuti game tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka semua ketakutan karena tembakan itu. Gi-hun yang sedari tadi hanya melihat diberitahu oleh Sang-woo jika mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Gi-hun harus segera bangkit dan mengikuti permainannya. 시간 없어.
Dengan waktu yang hampir habis, Gi-hun terburu-buru dan itu menyebabkan dia hampir terjatuh dikarenakan menginjak kontestan yang sudah tereliminasi. Namun dia diselamatkan oleh kontestan lain yang bernama Ali. Dia, Sang-woo dan Gi-hun semuanya berhasil melewati batas dengan waktu kurang dari 1 detik. Mereka yang tertinggal di lapangan ketika waktu telah berakhir akan ditembak mati. Setelah permainan berakhir, atap tiba-tiba menutupi seluruh lapangan saat kamera bergerak keluar. Dan ternyata mereka semua berada di sebuah pulau dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode kedua. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa penjaga sedang mengantar begitu banyak peti ke sebuah ruangan yang tidak diketahui. Semua mayat yang tereliminasi di game sebelumnya akan dibakar di ruangan ini. Di sana juga terlihat satu peti yang di dalamnya terdapat satu kontestan yang masih bertahan hidup. Namun tetap dibakar hidup-hidup oleh petugas dan film pun dimulai. Episode kedua kali ini berjudul Neraka. Selama jeda di antara permainan, Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan Ali yang membantunya selama pertandingan. Setelah pertandingan selesai, para petugas datang menemui mereka untuk mengumumkan hasil permainan pertama. 첫 번째 게임을 통과한 참가자 여러분. Dari total kontestan yang hadir sebanyak 456, hanya ada 201 orang yang selamat dari permainan pertama. Beberapa dari mereka menangis kepada petugas untuk bisa dikeluarkan dari tempat ini. Lalu, petugas mengatakan pasal 1 yang telah mereka setujui, yaitu pemain tidak diperbolehkan untuk berhenti bermain. Dan pasal 2 yang mengatakan jika pemain menolak untuk bermain maka akan dieliminasi. Di sini Sang-woo mengatakan pasal 3 yang berbunyi permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju. 게임의 중단 여부를 투표하겠습니다. Sesuai yang mereka inginkan, para petugas mengizinkan mereka untuk melakukan pengambilan suara agar bisa menghentikan permainan ini. Sebelum mereka memilih, petugas mengumumkan untuk menghitung hadiah uang dari babak pertama sesuai perjanjian. Dengan 100 juta won per kontestan, sekarang sudah ada 25, miliar won yang telah terakumulasi ke dalam celengan itu. Jika mereka semua berhenti bermain, uang yang sudah terkumpul akan dibagikan kepada keluarga kontestan yang meninggal. Tetapi untuk mereka yang hidup akan pulang tanpa membawa apa-apa. Sesuai keinginan mereka sebelumnya, sekarang pengambilan suara pun dimulai. Di depan mereka sudah terdapat 2 tombol untuk pengambilan suara. Jika mereka ingin terus melanjutkan permainan, maka harus menekan tombol O berwarna hijau dan tombol X berwarna merah untuk menghentikan permainan. Pengambilan suara dimulai dari urutan paling akhir hingga paling awal. (453번) 투표해주세요. Saat ini jumlah voting memiliki angka yang sama dan hanya tersisa 1 pemain yang akan menentukan nasib mereka semua. Dikarenakan kakek Ilnam menekan tombol X, mereka semua akan dipulangkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa memulai permainan kembali dalam waktu yang dekat ini. Gi-hun dipulangkan kembali bersama seorang wanita bernama Sebyok yang pernah mencuri uangnya. Di sisi lain, Sang-woo dipulangkan bersama Ali. Lalu, mereka berdua makan bersama di sebuah minimarket terdekat. Ali berterima kasih kepada Sang-woo karena dia sudah mentraktir dan meminjamkan ponsel untuk menghubungi keluarganya. Sekarang, Ali ingin pulang ke rumahnya dengan cara berjalan kaki. Itu dikarenakan dia tidak memiliki uang untuk naik bus. Sang-woo lagi-lagi membantu Ali.
ia memberikan uang kepadanya agar bisa pulang dengan cepat menggunakan mobil bus. Di sini, Ali menghampiri bosnya di tempat ia bekerja. Ali menagih uang kerja yang belum diberikan kepadanya. Namun bosnya itu tidak mau memberikan uang kepada Ali. Ali yang marah lantas berkelahi dengan bosnya dan itu membuat tangan si bos terjepit di sela-sela mesin yang sedang menyala. Ali jelas tidak memperdulikan bosnya. Ia mengambil uang yang terjatuh dan melarikan diri. Dia lari ke rumah untuk memberikan uang itu kepada istrinya dan mengatakan jika mereka harus pergi secepat mungkin dari tempat itu. Sementara Ali akan menyusul jika urusannya telah selesai. Scene berpindah ke Sebyok yang sedang mengunjungi adiknya yang bernama Cheol di panti asuhan. Ia menjanjikan akan membawanya pulang bersama ibunya ke Korea Utara saat sudah memiliki uang. Lalu, Sebyok pergi ke suatu tempat untuk mencari ibunya yang telah lama menghilang. Dia membutuhkan uang sebesar 40 juta won agar mendapatkan bantuan dari pria itu. Karena sebelumnya dia pernah ditipu oleh pria itu, Sebyok mengancam akan membunuhnya jika dia menipu kembali. Sementara itu, Doksu si preman nomor 101, dia memutuskan untuk kembali ke permainan untuk mencuri semua uang yang ada di sana. Dia memerintah rekannya agar mencari beberapa orang dan senjata untuk melakukan perampokan itu. Tetapi di sini rekannya mengatakan jika Doksu sedang dicari oleh beberapa orang dari kasino Filipina untuk mengambil organ tubuhnya agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Namun dia berhasil kabur dengan cara melompat dari jembatan. Welcome! I can just Hi! Welcome to Korea! Come on! Over! Sementara itu, Gi-hun menuju ke kantor polisi untuk melaporkan semua yang dia alami. Tetapi kisahnya tidak dapat dipercaya oleh polisi karena dia tidak bisa menyebutkan tempat kejadian. Yang dimiliki Gi-hun hanyalah sebuah nomor pada kartu nama yang mereka berikan. Nomor itu bahkan menghubungkan ke seseorang wanita acak yang tampaknya tidak terlibat dalam permainan. 여보세요. 혹시 게임? 뭐 하는 분이신데 아침부터 전화로 개소리세요? 게임이요? 이 지방에 거의 변태 새끼야! Gi-hun mengunjungi sebuah rumah sakit dikarenakan ibunya mengalami diabetes. Kemungkinan terburuk, kakinya harus diamputasi dan dirawat di rumah sakit. Dikarenakan tidak memiliki uang, mereka harus diam-diam pergi dari rumah sakit agar tidak membayar biayanya. Seperti sudah ditakdirkan, Gi-hun bertemu lagi dengan pemain nomor 1, yaitu kakek Il-nam. Mereka berdua berbagi ramen kering dan soju di luar toko saat hujan turun. Kakek Il-nam memberitahu Gi-hun jika dia akan kembali ke tempat itu untuk bermain lagi. Lagi pula, umurnya tidak akan lama lagi. Jadi, dia memutuskan untuk bermain daripada menunggu kematiannya. Gi-hun sangat kebingungan karena dia tidak memiliki uang untuk melakukan operasi agar ibunya bisa diselamatkan. Lantas, ia pergi mengunjungi mantan istrinya untuk meminjam uang sebesar 2 juta won. Tak lama kemudian, suami dari mantan istrinya tiba di rumah itu bersama dengan gayung. Di saat Gi-hun pergi, suami dari mantan istrinya memberikan sebuah uang kepada Gi-hun dan memintanya agar tidak muncul lagi di hadapan anak-anaknya. 감사합니다. Gi-hun yang merasa kesal melempar uang itu dan memukul mukanya hingga terjatuh. 자꾸 이런 식으로 불쑥 나타나지. 돈이면 다 되는 줄 알아. 이 새끼가. Satu-satunya petugas polisi yang percaya cerita Gi-hun adalah Junho. Dia punya alasan sendiri untuk terlibat dalam kasus itu. Berawal dari kakaknya yang juga menerima kartu nama dan tak pernah kembali. Junho menginginkan bantuan dari Gi-hun, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Di saat Gi-hun ingin masuk kembali ke dalam rumahnya, dia melihat kartu nama itu di pintu masuknya. Gi-hun yang saat ini benar-benar membutuhkan uang untuk menyelamatkan ibu dan membawa anaknya, akhirnya akan mengikuti permainan itu lagi. Saat episode hampir berakhir, semua karakter utama di series ini bersiap untuk menjadi bagian dari permainan sekali lagi. Mereka menunggu di tempatnya masing-masing, memasuki mobil dan membiarkan diri mereka dibius. Hanya saja, Junho kebetulan sedang mengikuti Ji-hun dan dia berhasil membuntuti mereka menggunakan mobilnya sendiri. Dan episode kedua pun berakhir. Oke, lanjut episode ketiga.
Episode ketiga Squid Game dimulai dengan Junho mengikuti mobil-mobil ke pelabuhan Mojin. Dia melihat semua mobil ini bersiap untuk menaiki feri ke suatu pulau. Alih-alih meminta bantuan atau mengambil gambar, Junho mengirim pesan kepada kepala kepolisian, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan masuk ke kantor hari ini. Lalu dia bersembunyi di bawah salah satu mobil di sana, dan film pun dimulai. Junho masuk ke dalam mobil dan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Di saat para petugas melakukan pengecekan peserta, Junho menyerang salah satu seorang petugas dan mencuri pakaiannya. Lalu, Junho berbaur dengan yang lainnya, membuang mayatnya ke laut dengan ID-nya sendiri. Ada banyak staf yang bekerja di pulau ini, dan mereka mulai bekerja untuk mengganti pakaian setiap kandidat sebelum menempatkan mereka di asrama. Ternyata banyak dari mereka kembali ke tempat ini. Terhitung ada 187 orang yang bersedia memainkan permainan selanjutnya. Gi-hun memutuskan untuk membentuk aliansi shinobi bersama dengan Sang-woo, Ali, dan kakek Il-nam. Berbicara mengenai aliansi, Doksu pun ikut membentuk kelompoknya sendiri. Bahkan dia mengajak Sebyok agar bergabung dengan timnya. Tetapi di sini dia menolak karena mengetahui sifat asli darinya. Semua pemain diarahkan untuk berkumpul di tengah untuk menerima makanan yang sudah disediakan. Dengan semua kontestan yang sudah diberi makan, staf kembali ke kamarnya masing-masing. Di sini, Junho melihat beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh semua staf di sana. Yang pertama, mereka dilarang melepas topeng saat berada di luar ruangan. Yang kedua, dilarang berbicara sebelum diizinkan. Lalu yang terakhir, dilarang keluar ruangan tanpa izin. Saat permainan berikutnya dimulai, mereka dihadapkan dengan 4 pintu yang memakai simbol berbeda. Segitiga, lingkaran, payung, dan bintang. Mereka diminta untuk memilih salah satu dari simbol tersebut dan mengambil satu benda yang sudah disediakan. Permainan kedua adalah gulali, dan setiap simbol yang mereka pilih adalah bentuk yang harus mereka potong. Mereka lulus jika berhasil memotong bentuknya dalam 10 menit tanpa merusak atau mematahkannya, dan permainan pun dimulai. 제발 한 번만 더. Sang-woo, Ali, dan Sebyok semuanya lulus dengan cukup mudah. Namun, satu persatu pemain mulai melakukan kesalahan dan tereliminasi. Tetapi di antara mereka yang hadir ada pemain licik yang bernama Byung-ki. Dia memiliki keunggulan yang berbeda dari semua orang karena dia memiliki orang dalam yang membantunya untuk melewati setiap permainan. Sebelumnya, dia telah menerima catatan yang telah diselundupkan ke dalam makanannya. Yang pertama, disembunyikan di dalam roti saat sarapan pagi. Dengan waktu yang semakin menipis dan beberapa pemain mendapatkan keuntungan yang berbeda dari yang lain berkat petunjuk dan korek api. Sementara itu, Gi-hun yang memilih simbol paling sulit, dia menemukan cara jika menjilati bentuknya dapat membantu menipiskannya dan membuatnya lebih mudah untuk dipotong. Untuk saat ini, dia sangat cerdik dan banyak pemain lain yang memperhatikan dan mengikutinya. Gi-hun dan kakek Il-nam, keduanya lulus tepat saat waktunya hampir habis.
Dan mereka semua yang berhasil di permainan kedua dipaksa untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dengan sisa kontestan yang tidak berhasil menyelesaikannya, satu orang dari mereka menyerang dan memegang anggota staf lalu menodongkan senjata kepadanya. Di saat dia menodongkan senjata kepada staf itu, staf yang lain membantai para kontestan yang gagal menyelesaikan permainan. Dia meminta staf itu untuk membuka topeng yang dia gunakan. Setelah memperlihatkan wajahnya, dia tidak membunuh pria muda tersebut. Dia malah menembak kepalanya sendiri. Tak lama kemudian, The Frontman tiba dan membunuh anggota staf yang tidak bertopeng. Itu menjadi pengingat bahwa mereka tidak diperbolehkan memperlihatkan identitas mereka kepada siapapun. Tepat sebelum Junho membantu tugas pembersihan, dia mengambil topeng pria itu dari tanah dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode keempat. Episode keempat Squid Game dimulai dengan player 111 dibawa menjauh dari yang lain ke area tersembunyi, ditemani oleh salah satu anggota staf. Dia dibawa ke jalan belakang ke ruang rahasia dan staf yang lain menyembunyikan rekaman CCTV. Kembali ke asrama, Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan kakek Ilnam berhasil selamat dari permainan gulali dan berkumpul kembali. Dari 187 pemain, 79 orang telah tereliminasi. Uang yang terakumulasi dari babak ini adalah 7,9 miliar won. Dan total hadiah yang sudah terkumpulkan sampai saat ini adalah 34,8 miliar won. Tak lama kemudian, penjaga tiba untuk memberi makan para kontestan yang sudah berhasil selamat. Semua pemain mendapat bagian 1 botol minuman dan 1 telur. Tetapi di sini, Doksu merasa makanan itu tidak cukup untuk dirinya. Bersama dengan timnya, mereka melakukan untuk melanggar aturan dan akhirnya mengambil porsi kedua yang bukan milik mereka. Hal itu membuat 5 kontestan lainnya kelaparan, dikarenakan makanan disiapkan sesuai jumlah pemain yang tersedia. Salah satu kontestan menunjuk kelompok Doksu karena dia melihat sendiri mereka mengambil bagian untuk kedua kalinya. Kontestan nomor 271 tidak terima dengan Doksu dan perkelahian pun tak terhindarkan. Gi-hun dan Sang-woo datang untuk memeriksa keadaan dari pemain itu dan ternyata dia telah tewas. Lalu bagaimana dengan para staf yang berada di situ saat semuanya terjadi? Mereka hanya berdiam diri dan melihat perkelahian itu tanpa mengambil tindakan apapun. Tak lama kemudian, mereka mengumumkan jika pemain nomor 271 telah tereliminasi dan uang di dalam celengan telah bertambah. Sekarang mayat itu dibawa ke tempat Junho berada. Karena sebelumnya dia mengambil topeng persegi untuk dirinya sendiri, sekarang dia menggunakan topeng itu dan membuatnya menjadi atasan. Kontestan nomor 111 yang bernama Byung-ki ternyata bekerja sebagai dokter untuk para staf di sana. Sementara itu, lampu akan padam pada 30 menit dari sekarang. Melalui orang dalam, Byung-ki mengetahui jika permainan selanjutnya adalah pengurangan pemain yang lemah. Jadi, saat lampu dipadamkan, semua pemain boleh membunuh satu sama lain. Lalu dia mencoba untuk mencari tim yang kuat untuk permainan selanjutnya. Dia menghampiri Doksu agar diperbolehkan bergabung ke dalam timnya dan memberitahu jika dia mengetahui permainan selanjutnya. Sang-woo sendiri menyadari jika akan ada pertumpahan darah saat lampu dipadamkan dan memperingatkan timnya agar berjaga malam ini. Di sini, Gi-hun mencoba untuk berbicara dengan Sebyok. Saat lampu padam dan terjadi sesuatu, dia boleh bergabung ke dalam timnya. Permainan spesial akan segera dimulai sebentar lagi. Para pengurus, pasukan, dan pekerja dipaksa untuk menuju ke posisinya masing-masing. Setelah lampu dipadamkan, Doksu orang pertama yang memulai untuk melakukan pembunuhan. Targetnya ialah seorang wanita cepu yang melaporkan dirinya mengambil bagian kedua saat makan dan setelah itu permainan pun dimulai.
Gi-hun selalu mengkhawatirkan kakek Ilnam dan mencoba untuk mencarinya, tetapi kakek Ilnam tidak ada di kasurnya. Ya, dia telah menghilang entah kemana. Di sini Sebyok menghampiri tim Gi-hun karena sedang dikejar-kejar oleh Doksu. Mereka berhasil menyelamatkannya dari kejaran Doksu. 이 쌍문동 왜 끼어들어? 얘도 우리 편이거든. Tak lama kemudian, terdengar suara kakek Ilnam dari atas kasur yang meminta untuk menghentikan permainan ini. Frontman melihat semua ini melalui monitor dan akhirnya memanggil semua penjaga yang sudah berada di balik pintu untuk mengakhiri permainan ini. Dalam permainan spesial ini, 27 kontestan telah tereliminasi. Dari total 107, sekarang hanya tersisa 80 kontestan. Di pagi hari, permainan ketiga pun dimulai. Permainan kali ini adalah permainan berkelompok. Semua pemain diminta untuk membentuk tim yang terdiri dari 10 orang dan batas waktunya adalah 10 menit. Tim Gi-hun hanya perlu mencari 5 orang lagi untuk mengisi kekosongannya. Di sini, masing-masing dari mereka mendapat tugas untuk mencari 1 orang untuk diajak bergabung. Sementara Doksu yang memiliki anggota yang berhubungan dengan orang dalam, dia mengetahui permainan selanjutnya. Dia membuat tim yang berisi 10 orang pria tanpa ada satupun wanita. Itu berarti Miryong tidak mendapatkan tempat di tim Doksu. 씨발놈아, 정덕수 배신하면 죽인다고 했다. 오늘도 게임 잘해보세요. Melihat tim Gi-hun yang berjumlah 9 orang, Miryong akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Karena waktu menentukan tim sudah habis, mereka semua tidak bisa menolak kehadiran darinya. 팀원 선정 시간이 끝났습니다. Semua tim yang sudah terbentuk membuat barisan di depan pintu dan mulai memasuki arena permainan. Ternyata permainan ketiga adalah tarik tambang. Tim akan menang jika berhasil menjatuhkan lawan ke bawah dengan menarik tali di menara itu. Jelas ini adalah keuntungan bagi tim Doksu karena memiliki tim yang berisi 10 pria kuat. Dan kesialan bagi tim Gi-hun karena di timnya terdapat 3 wanita dan 1 pria tua. Selama para staf mengundi tim yang bermain duluan, mereka semua dipersilahkan untuk duduk dan menunggu gilirannya. Permainan pertama menemukan tim 1 dengan tim 7. Mereka semua berada di atas menara dan permainan pun dimulai. Tim 1 keluar sebagai pemenang di permainan ini. Seperti yang sudah kalian lihat sendiri, di sini semua anggota tim 7 yang terjatuh langsung dibawa oleh para staf. Tetapi ada 1 orang yang terlihat masih memiliki nafas, tetapi mereka tetap dimasukkan ke dalam peti dan diberi tanda. Oke, lanjut ronde kedua dalam permainan tarik tambang. Tim 4 yang dipimpin Sang-woo ternyata main melawan tim 5 yang ada di sebelahnya. Tim 5 terlihat meremehkan tim 4 karena melihat banyak wanita dan pria tua. Tim 5 jelas diuntungkan karena mereka berisi 10 orang pria. Di sini kakek Ilnam mencoba untuk memotivasi mereka semua karena terlihat tidak percaya diri dengan timnya. Ternyata kakek Ilnam sangat pandai dalam hal ini. Dia memberikan beberapa saran yang bagus tentang cara terbaik untuk memenangkan permainan. Pertama, orang yang paling depan adalah yang paling penting. Orang itu paling dekat dengan tim lawan dan anggota timnya melihat sosok itu dari belakang. Jika dia terlihat lemah dan putus asa, maka berakhirlah permainan. Lalu yang kedua, orang yang berada paling belakang harus bertubuh besar dan kuat seperti jangkar kapal. Selanjutnya adalah masalah penempatan anggota tim. Mereka ditempatkan sebelah kanan dan kiri secara berselang-seling atau zigzag. Lalu memposisikan kedua kaki secara sejajar dan menghadap ke depan. Dengan begitu, mereka bisa mengerahkan seluruh tenaganya.
Yang terakhir dan paling penting, untuk 10 detik pertama saat permainan dimulai, mereka hanya perlu bertahan di tempat. Jika mereka berhasil bertahan selama 10 detik, maka akan ada saatnya di mana pihak tim lawan akan kehilangan ritmenya. Ini sangat menegangkan, dan saat Sang Woo mengambil alih, dia menyuruh mereka untuk bergerak maju 3 langkah untuk menjatuhkan musuh dan film pun berakhir. Episode kelima dari Squid Game sama sekali tidak membuang waktu untuk melanjutkan dari bagian yang kita tinggalkan sebelumnya. Tim 4 melangkah ke depan, membuat tim lawan kehilangan keseimbangan dan Gi-hun hampir terjatuh. Langkah itu berhasil dan tim 4 keluar sebagai pemenangnya. Sementara kelompok yang berhasil melewati permainan itu dikirim kembali ke asrama mereka. Para pekerja pun mulai mengangkut mayat para kontestan yang tereliminasi ke ruangan pembakaran. Tetapi ada satu peti yang tidak mereka bakar. Peti yang sebelumnya telah mereka tandai dan menyuruh rekannya untuk memanggil sang dokter. Kembali ke asrama. Kelompok Gi-hun mendirikan brigade karena tidak mau mengambil risiko mengingat serangan sebelumnya. Doksu yang melihat itu lalu menghampiri mereka. Ia mengatakan jika pertahanannya akan mudah dihancurkan. Tetapi Gi-hun memperingatkan Doksu agar tidak cepat berpuas diri karena para preman yang ada di timnya tidak bisa dipercaya begitu saja. Doksu adalah yang paling kuat di sini. Itulah sebabnya maka orang-orang akan mencoba menyingkirkannya terlebih dahulu. 야, 니들도 그거 내려놓고 그냥 쉬어. 의사 선생님 어디 갔어? Sekarang, sang dokter memiliki kesepakatan dengan para pekerja korup di dalam game. Dengan rekaman CCTV yang dihapus, dia digunakan untuk membantu para pekerja yang korup mengangkut organ dari mayat-mayat ini ke kapal menuju daratan. Sebagai gantinya, si dokter diberitahu seperti apa game berikutnya. Mereka saling diuntungkan satu sama lain. Hanya saja, jika mereka terdeteksi maka semuanya selesai. Organ dikantongi dan diserahkan kepada anggota staf nomor 28 dan nomor 29. Sekarang, nomor 29 sebenarnya adalah Junho yang sedang menyamar. Dia melakukan pekerjaan yang baik dalam hal membaur. Setelah mereka berdua pergi, sang dokter menagih janji yang telah mereka sepakati. Tetapi dia kehilangan kepercayaan kepada penjaga yang berada di sana karena tidak mau memberitahu apa pertandingan selanjutnya. Dia menyandra penjaga itu dan menodongkan pisau di lehernya. Perkelahian di antara mereka pun tak terhindarkan. 그래 알았어. 진정해. 여기 내 오른쪽 주머니에 위층 열쇠가 있어. 열쇠 가져가야지. 컨트롤 룸에 가려면 이게 꼭 필요해. Dia keluar dari ruangan itu dan berlari melalui lorong-lorong berliku ke taman bermain yang pernah kita lihat. Karena dia melalui banyak pintu, jelas aksinya itu diketahui oleh beberapa staf yang berjaga memantau CCTV. Saat ini, sang dokter meminta penjaga itu untuk melepas topengnya jika masih ingin bekerja sama. 우리 둘 다 살 수 있어. 취침 시간이 끝나기 전에만 돌아가면. Tak lama kemudian frontman tiba di lokasi itu dan menembak si penjaga.
Frontman mengatakan dia tidak peduli jika mereka menjual organ para kontestan, tetapi mereka telah merusak aspek terpenting di tempatnya, yaitu kesetaraan. Semua orang setara dalam permainan ini. Mereka bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama. Para kontestan menderita ketidaksetaraan dan diskriminasi di luar sana. Di sini, para penyelenggara memberikan mereka kesempatan terakhir untuk bertarung dengan adil. Dengan memberikan informasi kepada satu kontestan, mereka telah melanggar prinsip itu. Dengan ini, Frontman membunuh mereka berdua. Sementara itu di ruang bawah tanah, identitas Junho terungkap oleh anggota staf nomor 28. Junho percaya orang-orang ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saudaranya. Tetapi nomor 28 tetap bersikeras bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kakak Junho yang pernah berada di permainan ini. Namun dia mengungkapkan lokasi daftar semua orang yang pernah mengikuti permainan ini. 이거 너 다 줄게 진짜야. 여기서 네 형 찾는 거 내가 도와줄게. 우리가 한 팀이 되면은. Tidak butuh waktu lama bagi Frontman untuk menyadari jika ada seorang penyusup di dalamnya. Dia tidak berpikir jika penyusup itu sudah melarikan diri dikarenakan jumlah tangki oksigen tidak berkurang. Lalu bel alarm berbunyi saat pencarian sedang berlangsung. Para kontestan kebingungan karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Junho menyelinap ke ruangan rekaman dan mencari file-file itu. Dia berhasil menemukan file yang berisi tentang semua pemenang dari tahun 1990. Dia menemukan pemain bernomor 132 yang bernama Inho. Setelah memeriksa file tahun 2015, dia menyadari jika itu memang benar saudaranya. Dan film pun berakhir. Di sini, Frontman masih mencari seorang penyusup yang telah memasuki wilayahnya. Kakek Ilnam sepertinya sangat ketakutan sampai-sampai dia mengompol di celana. Gi-hun yang melihat itu langsung menutupi celana kakek Ilnam menggunakan jumper miliknya. Lalu, permainan keempat akan segera dimulai. Semua pemain bergerak mengikuti instruksi dari petugas. Saat menaiki tangga berwarna-warni, mereka melihat mayat sang dokter dan 4 petugas yang telah tergantung. Petugas mengatakan jika mereka adalah orang-orang yang telah melanggar aturan demi kepentingan diri sendiri. Dan film pun baru saja dimulai. Junho mengambil beberapa foto yang terdapat di file yang sudah dia temukan. Tak lama kemudian, dia mendengar suara telepon yang tak jauh dari tempatnya. Dia bersembunyi di sana dan mendengarkan semua percakapan dari Frontman. Meskipun terdapat masalah, Frontman mengatakan jika semuanya masih berjalan sesuai rencana. Sebelum permainan dimulai, para kontestan diinstruksikan untuk mencari pasangan dan diberi waktu 10 menit untuk menentukannya. Miryong meminta Gi-hun dan Sang-woo agar mau bermain dengannya, tetapi bahkan mereka semua yang ada di sana tidak ingin bermain dengannya. 그런다고 아줌마랑 해주겠어? 여자랑 노인이랑 편 먹기 싫은 거잖아. 그냥 솔직히 말해. 야 어디가? 왜? 나랑 같이 하게? Ternyata Sang-woo memilih Ali sebagai pasangannya. Dia mengatakan jika mereka bersatu, maka akan menjadi tim yang sangat hebat. Meskipun kecewa, Gi-hun tidak memperlihatkan kekecewaan itu kepada mereka, walaupun yang sebenarnya Gi-hun sangat berharap bisa bermain dengan Sang-woo. Di sini, Ji-young mencoba mengajak Se-byok untuk bekerja sama dalam game selanjutnya. Ji-young mengatakan jika dirinya akan membuat Se-byok menang apapun yang akan terjadi. Sekarang, semua pemain sudah memiliki pasangan. Hanya tersisa 3 pemain yang belum menentukan pasangannya. Melihat kakek Ilnam yang sedang menyendiri, Gi-hun menghampirinya dan mengajaknya untuk menjadi pasangannya. Dengan itu, Miryong yang tidak memiliki pasangan diseret oleh petugas ke tempat yang tidak diketahui. Lalu, semua pemain bergerak ke posisi masing-masing sesuai instruksi dari para staf. Setiap tim diberikan kantong dengan 10 kelereng. Dalam permainan kali ini, mereka harus bersaing dengan pasangan yang sudah dipilihnya. Untuk memenangkan permainan ini, pemain harus mengambil 10 kelereng milik pasangannya dan batas waktunya adalah 30 menit. Ini adalah permainan yang sangat mudah. Tetapi di sisi lain, setiap orang telah bekerja sama dengan orang-orang yang mereka percayai. Sehingga permainan ini sangat menyakitkan bagi semua orang yang terlibat. Dan permainan pun dimulai. 그럼 형이랑 나랑 한 명 죽어요. 무슨 게임을 할까?
Sementara semua orang mulai bekerja memainkan serangkaian permainan yang berbeda, kakek Ilnam menolak untuk memainkannya dan memutuskan untuk menemukan rumah lamanya. Karena area ini dirancang semirip mungkin dengan lingkungan lamanya. Gi-hun memohon kepadanya agar cepat memulai permainan, tetapi kakek Ilnam masih saja mencari keberadaan rumah lamanya. Akhirnya, kakek Ilnam mendengar perkataan dari Gi-hun untuk bermain dengannya. Mereka memainkan ganjil genap untuk permainan kali ini. Ternyata kakek Ilnam sangat mahir melakukan permainan ini dan membuatnya selalu menang melawan Gi-hun. Penjaga di sana sempat ingin membunuh Gi-hun karena tidak melihat sisa kelereng yang dimilikinya. Tetapi Gi-hun memperlihatkan jika dia masih memiliki satu kelereng di tangannya. Di sisi lain, Antek Doksu hampir mengalahkan bosnya sendiri. Dia telah mendapatkan 5 kelereng milik Doksu. Dengan hanya tersisa 5 kelereng di tangannya, Doksu meminta penjaga di sana untuk mengganti permainan dan penjaga itu menyetujuinya. Mereka bergiliran melempar kelereng agar masuk ke dalam lubang yang sudah mereka buat. Jika salah satu kelereng mereka ada yang masuk, maka akan mendapatkan seluruh kelereng yang ada di tanah. Satu persatu dari mereka telah melempar kelereng itu agar masuk ke dalam lubang, tetapi tak ada yang bisa melakukannya. Hingga pada akhirnya, mereka berdua memiliki satu kelereng di tangannya, dan ini menjadi penentu siapakah yang akan memenangkan permainan. Kelereng Doksu berhasil masuk ke dalam lubang karena telah terbantu oleh kelereng milik temannya sendiri. Dengan begini, Doksu keluar sebagai pemenangnya. Sang-woo sendiri hampir kehilangan seluruh kelereng yang dia miliki. Kini hanya tersisa satu di tangannya. Sang-woo sempat marah kepada Ali karena dia selalu memenangkan permainan. Namun perkelahian itu berhasil dipisahkan oleh petugas yang mengawasinya. Tetapi Sang-woo berhasil mengelabuinya dan menukar kelereng milik Ali dengan sebuah batu yang ada di sana. Sang-woo tidak memiliki pilihan lain karena harus bertahan hidup. Dengan begitu, Sang-woo keluar sebagai pemenang di permainan kali ini. 형! 상우 형! 형 어디 있어? 상우 형! 나 보고 왔어요. Pada saat yang sama, Sebyok dan Jiyoung setuju untuk melakukan permainan itu hanya dengan sekali putaran. Mereka akan mempertaruhkan semuanya di menit terakhir. Untuk mengisi kekosongan itu, mereka berdua menghabiskannya dengan bercerita satu sama lain. Di sini kita mengetahui jika Jiyoung tidak memiliki siapapun di dunia ini. Ibunya telah terbunuh oleh ayahnya sendiri dan ayahnya telah terbunuh oleh dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Sebyok, dia masih memiliki seorang ibu dan adik yang dia titipkan di panti asuhan. Sebyok mengatakan kepada Jiyoung jika dia harus keluar hidup-hidup dan membawa uang hadiah untuk bisa berkumpul lagi dengan ibu dan adiknya. Karena waktu sudah hampir habis, mereka akhirnya memulai permainan. Peraturannya sangat sederhana. Mereka yang melempar kelereng paling dekat dengan dinding akan keluar sebagai pemenangnya. Jiyoung mempersilahkan Sebyok untuk melempar kelerengnya terlebih dahulu. Tetapi di sini, Jiyoung sengaja mengalah kepada Sebyok dan mengatakan jika dirinya tidak memiliki alasan apapun untuk keluar dari tempat ini. Jiyoung merelakan nyawanya agar Sebyok bisa keluar hidup-hidup untuk mencari ibu dan menjemput adiknya. 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 난 없어. 너가 물어본 다음부터 계속 생각을 해봤거든. 여기서 나가면 뭐랄까 이유가 있는 사람이 나가는 게 맞잖아. 아무리 생각해도 생각이 안 나. 너는 꼭 살아서 나가. 엄마도 만나고. 그래서 동생도 찾고. Dengan ini, Sebyok keluar sebagai pemenang di permainan ini. 강세벽!
고마워. 나랑 같이 해줘서. Scene berpindah lagi ke kakek Ilnam dan Gi-hun. Saat ini Gi-hun hanya memiliki satu kelereng di tangannya. Ini adalah tebakan terakhir Gi-hun. Jika dia kalah maka akan tereliminasi. Ternyata Ji-hun salah menebak kelereng yang ada di tangan kakek Ilnam. Jelas Gi-hun sangat ketakutan karena akan mati sebentar lagi. Namun dia berhasil selamat karena penyakit kakek Ilnam tiba-tiba kambuh. Kakek Ilnam bertanya kepada Gi-hun apa tebakan dia sebelumnya. Dengan terpaksa, Gi-hun harus membohongi kakek Ilnam agar bisa bertahan lebih lama lagi. Gi-hun terus membodohi kakek Ilnam sampai kelerengnya hanya tersisa satu lagi. Namun saat ingin bermain, kakek Ilnam malah pergi meninggalkan Ji-hun untuk mencari lagi rumah lamanya. Gi-hun yang panik karena melihat waktu sebentar lagi habis. Dia mengejar kakek Ilnam dan memohon kepadanya agar memainkan satu pertandingan lagi. Kakek Ilnam setuju untuk bermain lagi dengan syarat Gi-hun harus mempertaruhkan semua kelereng yang dia miliki. Dan begitu pula dengan kakek Ilnam. Gi-hun mengatakan kepada kakek Ilnam jika itu tidak masuk akal. Karena dia memiliki 19 kelereng dan kakek Ilnam hanya memiliki satu kelereng. Lalu tak disangka-sangka, kakek Ilnam mengatakan kepada Gi-hun apakah dengan membodohi dirinya itu baru masuk akal. Ternyata kakek Ilnam sengaja membiarkan Gi-hun membodohinya. Mendengar hal itu, Gi-hun merasa bersalah dan sangat kecewa kepada dirinya sendiri. Tetapi tak lama kemudian kakek Ilnam meraih tangan Gi-hun dan memberikan satu kelereng yang dia punya. Kakek Ilnam mengingatkan kembali kepada Gi-hun jika mereka sudah berjanji untuk menjadi ganbu bagi satu sama lain. Ketika mereka menjadi ganbu, maka akan berbagi segalanya. Dengan ini, Gi-hun keluar sebagai pemenang di permainan kali ini. Belum lama jauh melangkah pergi, Gi-hun mendengar suara tembakan di belakangnya dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode ke-7. Episode ke-7 dari Squid Game dimulai dengan memperlihatkan para petugas yang sedang mengangkut beberapa kontestan yang sudah tereliminasi. Selain itu, frontman mengetahui jika penyusup masih berkeliaran. Ini adalah sebuah masalah bagi dirinya mengingat investor VIP sedang dalam perjalanan ke fasilitas tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Di sini, para kontestan yang berhasil lolos dibawa kembali menuju asrama mereka. Saat semuanya kembali, mereka melihat Miryong yang sedang berada di sana. Ternyata, Miryong tidak dibunuh oleh para petugas di sana. Saat tidak mendapatkan pasangan bermain, dia langsung diantar ke asrama untuk menunggu permainan selanjutnya. Sekarang hanya tersisa 17 pemain dengan total hadiah sebesar 43,9 miliar won. Di sini frontman mengucapkan rasa senangnya kepada seseorang di dalam telepon karena telah menikmati permainannya. Selain itu juga, frontman merasakan jika seorang penyusup itu sedang berada di dekatnya. Ia memeriksa seluruh bagian ruangan hingga pada akhirnya dia menuju ke ruangan bawah tanah yang saat itu juga Junho sedang berada di sana. Tetapi untungnya, frontman mendapat kabar jika bawahannya telah menemukan mayat di pantai utara pulau. Dengan ini, Junho masih terselamatkan. Sebuah mayat telah ditemukan di pantai utara pulau itu. Ini adalah mayat anggota staf sebelumnya. Tetapi ID polisi Junho tampaknya cukup untuk meyakinkan frontman bahwa dia adalah penyusupnya. Sekarang para tamu VIP telah tiba di pulau itu. Mereka semua menggunakan topeng yang berbeda dan dipersilahkan masuk ke dalam gedung. Tuan rumah memiliki urusan yang mendesak untuk diurus sehingga menjadi tanggung jawab frontman untuk menyambut mereka. Junho kebetulan berada di ventilasi dan dia mendengarkan semua ini terjadi. Mengingat semua orang di sini memakai topeng, itu membuat pekerjaannya menjadi lebih gampang. Dia mencuri pakaian dan topeng seseorang yang bertugas sebagai pelayan untuk tamu VIP. Kembali ke asrama, lampu tiba-tiba menyala dan beberapa petugas datang dengan satu peti mati. Ternyata pemain nomor 69 telah gantung diri di tempat itu. Di game sebelumnya, dia bermain kelereng bersama dengan istrinya. Mungkin karena itulah dia tidak kuat menghadapi kenyataan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian, petugas mengumumkan jika game kelima akan segera dimulai. Para kontestan yang berjumlah 16 lalu mulai memasuki sebuah aula permainan. Setiap pemain disuruh memilih manekin dan mengenakan rompi sesuai yang mereka kenakan. 남은 사람은 16, 번호도 16번. Beberapa pemain sudah mengambil rompi itu di bagian tengah.
dan sisanya masih kebingungan karena tidak tahu game apa yang akan mereka mainkan. Jika salah memilih, maka tamatlah riwayatnya. Di sisi lain, para tamu VIP yang sudah duduk dan melihat para kontestan melalui monitor meminta agar frontman memberikan petunjuk kepada para kontestan yang sedang kebingungan. 말씀드립니다. 지금 여러분 앞에 있는 번호는 신중하게 선택하시기 바랍니다. 다음 게임을 시작하는 순서입니다. Dan ternyata setiap angka-angka yang terdapat di rompi itu adalah sebuah nomor urutan yang akan mereka mainkan. Di saat Gi-hun memilih angka nomor 1, pemain nomor 96 meminta agar Gi-hun memberikan nomor itu kepadanya. Dengan ini, Gi-hun menjadi kontestan terakhir yang akan memainkan permainannya. Sekarang, semua pemain telah mengambil rompi dan bersiap untuk memulai permainan. Permainan kelima adalah menyeberangi sebuah jembatan kaca. Pijakan dari jembatan itu terbuat dari dua macam kaca keras dan kaca biasa. Kaca keras cukup kuat untuk menahan berat badan dua pemain dan untuk kaca biasa akan cepat pecah meskipun hanya diinjak oleh satu pemain. Untuk lolos dari permainan ini, mereka harus menebak 18 pijakan yang terbuat dari kaca kuat dan batas waktu seluruh pemain adalah 16 menit. Dan game pun dimulai. 그럼 게임을 시작하겠습니다. Doksu memutuskan untuk tidak maju ke depan. Dia tidak ingin mati demi mereka semua dan meminta yang lain agar maju lebih dulu. Sekarang dia berhadapan langsung dengan Miryong karena sebelumnya dia telah dikhianati oleh Doksu. Miryong memegang erat tubuh lelaki besar itu dan mengorbankan nyawanya bersama dengan Doksu. 죽는다고 했지. Di sisi lain, Junho yang sedang menyamar menjadi pelayan untuk para VIP harus duduk bersama salah satu dari mereka karena pria itu tertarik dengannya. Ia sempat meminta Junho agar mau melepas topengnya, tetapi Junho menolak karena dia bisa mati jika memperlihatkan identitasnya. Junho meminta tamu VIP itu untuk membawanya ke tempat yang lebih aman jika mau melihat wajahnya. Di saat mereka berdua sudah berada di ruangan khusus, Junho menodongkan pistol ke hadapan dirinya. Junho meminta pria tua itu untuk memberikan semua informasi yang dia ketahui tentang permainan ini dan merekam sebagai buktinya. Sekarang hanya tersisa 4 pemain dan menit dari permainan itu pun akan segera berakhir. Di sini, kontestan nomor 14 ternyata pernah bekerja di salah satu pabrik pembuat kaca. Jadi, dia bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca yang biasa. Karena melewati kaca dengan sangat mudah, para tamu VIP merasa sangat bosan dengan permainan itu. Menyadari hal itu, frontman membuat permainan agar menjadi lebih menarik lagi. Dia mematikan lampu yang berada di sana dan itu membuat kontestan nomor 14 tidak bisa lagi membedakannya, padahal hanya tersisa satu pijakan lagi. Dengan sisa waktu yang hampir habis, Sang-woo kehilangan kesabaran dan mendorongnya keluar dari permainan. Untungnya, Sebyok dan Gi-hun berhasil lolos tepat saat waktunya telah habis. Tak lama kemudian, lampu dinyalakan kembali dan seluruh kaca yang masih tersedia dihancurkan. Hal itu membuat mereka bertiga terkena pecahan dari kaca yang menghampirinya. Frontman mulai mengkhawatirkan tamu VIP yang tak kunjung kembali. Ia mengirim beberapa petugas untuk mencarinya. Tetapi di sini, Junho sudah berhasil pergi ke bawah tanah dan menggunakan beberapa peralatan alat selam untuk pergi dari tempat itu. Melihat semua tamu VIP yang sedang bersenang-senang, frontman pergi dari tempat itu dan mulai mengejar penyusup itu dengan perahu dan film pun berakhir. Episode ke-8 Squid Game dimulai dengan 3 finalis dibawa kembali ke asrama.
Di sini juga terlihat jejak darah menetes di bawah. Kita tidak tahu darah siapakah itu. Di sisi lain, Junho yang mencoba untuk kabur dari kejaran frontman telah berhasil sampai ke suatu pulau di sana. Junho mulai menaiki tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal dan melaporkan semua temuan yang dia miliki selama menyamar menjadi salah satu staf di sana. Di saat Junho sudah mendapatkan sinyal, dia menelepon kepala kepolisian dan memintanya untuk mengirim bantuan di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, para staf dan frontman tiba di pulau itu untuk menangkap dirinya. 저기요! Pengejaran itu tak berlangsung lama dikarenakan Junho sudah berada di ujung tebing dan tidak ada jalan lain untuk kabur. 더 이상 다가오면 나랑 같이 가자. 내 말대로. 그래야 살아. Tak disangka-sangka, ternyata pria di balik topeng itu adalah sang kakak yang selama ini dia cari. Inho sempat mengajak Junho untuk pergi bersama-sama dari pulau itu. Tetapi Junho menolak ajakan itu karena dia sendiri kaget mengapa kakaknya tega melakukan semua kegilaan ini. Dengan tangan yang bergetar, Inho akhirnya melepaskan tembakan kepada Junho. Scene berpindah kembali ke asrama. Ketiga kontestan yang berhasil lolos diminta untuk mengganti pakaian yang sudah disiapkan para penjaga. Ternyata jejak darah yang menetes di awal episode adalah darah milik Sebyok. Dia terkena pecahan kaca tepat di bawah perutnya. Setelah semuanya sudah selesai mengganti pakaiannya, mereka bertiga dibawa menuju ruangan dan dihidangkan sebuah makanan lezat untuk pertama kalinya. 아무 걱정 말고 즐겨주시기 바랍니다. Di saat mereka semua sudah selesai memakan hidangan yang sudah disediakan, mereka bertiga diberi satu pisau di hadapannya tanpa petunjuk lainnya. Gi-hun menghampiri Sebyok dan berniat bekerja sama untuk membunuh Sang-woo saat dia tertidur. Sebyok yang sudah tidak berdaya meminta Gi-hun agar berjanji kepadanya. Jika Gi-hun berhasil keluar hidup-hidup dari tempat itu, Sebyok menginginkan Gi-hun untuk menjemput adiknya di panti asuhan dan merawatnya. Di saat Sang-woo sudah tertidur, Gi-hun dengan perlahan mencoba untuk membunuhnya, tetapi berhasil dicegah oleh Sebyok. Gi-hun melihat Sebyok yang saat ini sudah hampir tak sadarkan diri. Dia pun melihat begitu banyak darah keluar dari baju Sebyok. Saat Gi-hun meminta bantuan di depan pintu, penjaga keluar dengan satu peti mati dan ternyata peti itu dibawa untuk mengangkut mayat dari Sebyok. Dalang dibalik pembunuhan itu adalah Sang-woo. Gi-hun yang marah karena perbuatan dari Sang-woo mencoba untuk membunuhnya, namun berhasil diadang oleh petugas di sana dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode terakhir dari series Squid Game season pertama. Episode ke-9 dimulai dengan memperlihatkan dua kontestan yang sedang bersiap untuk memulai permainan terakhir mereka. Sebelum permainan dimulai, para penjaga melempar koin untuk menentukan peran mereka sebagai penyerang atau penjaga. Ternyata permainan terakhir mereka adalah cumi-cumi. Gi-hun berperan sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai pemain bertahan. Untuk menang, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan dan menginjak bidang kecil di atasnya. Lalu tugas penjaga untuk memenangkan permainan ini adalah harus mendorong penyerang keluar dari gambar. Yang terakhir, jika salah satu dari mereka tidak bisa melanjutkan permainan, maka yang bertahan akan keluar sebagai pemenangnya. Dan permainan pun dimulai. 네가 죽인 거잖아. 네가 죽였어. 네가 죽였어. 네가 죽인 거야. Di saat Sang-woo sudah tidak berdaya, Gi-hun mencoba untuk memenangkan permainan itu dengan berjalan menuju bidang di atas cumi-cumi. Tinggal beberapa langkah lagi,
Gi-hun menoleh ke belakang dan memutuskan untuk tidak melanjutkannya, mengingat jika Sang-woo adalah teman masa kecilnya. Gi-hun mengatakan kepada petugas pasal 3 di formulir persetujuan. Dia melakukan itu agar Sang-woo bisa tetap hidup dan keluar dari tempat itu bersama-sama. Saat Sang-woo ingin meraih tangan Gi-hun, dia malah menusuk sendiri lehernya dan membiarkan Gi-hun keluar sebagai pemenangnya. Dengan ini, permainan mematikan itu pun telah berakhir. Lalu Gi-hun dikembalikan ke tempat asalnya, beserta semua hadiah yang sudah terkumpulkan. Di saat Gi-hun sadar, dia memuntahkan sebuah kartu kredit yang berada di dalam mulutnya. Kemudian, Gi-hun mencoba untuk mengambil uang yang terdapat di kartu tersebut. Gi-hun hanya mengambil 10.000 won di kartu tersebut dan kaget melihat jumlah uang yang dia miliki. Tetapi di sini dia terlihat tidak bahagia dengan semua yang telah dia miliki. Setelah semua yang dia lalui, Gi-hun mampir ke lingkungan lamanya dan bertemu dengan ibu Sang-woo. Tetapi Gi-hun hanya membisu saat ibu Sang-woo menanyakan keberadaan dari putranya. Gi-hun pulang ke rumah di mana dia menemukan ibunya terbaring di lantai tak berdaya dan ternyata ibunya telah meninggal dunia. Lalu kita melompat ke 1 tahun kemudian. Saat ini Gi-hun yang sedang berada di kereta terlihat sudah sangat berubah. Pihak manajemen bank memanggilnya karena dia memiliki banyak uang di bank yang sama sekali tidak pernah disentuhnya. Mereka menawarkan sebuah fasilitas VIP kepadanya. Namun dia menolak dan pergi meninggalkannya. Saat sedang menikmati soju di tangannya, Gi-hun dihampiri oleh seorang wanita tua di sana dan memohon agar Gi-hun mau membeli bunga mawar yang dia jual. Selain bunga mawar, di sana juga terdapat sebuah amplop hitam yang bertuliskan sebuah alamat dan tanggal yang harus dia kunjungi. Gi-hun kaget karena surat itu dikirim oleh ganbunya. Gi-hun tiba di apartemen mewah tepat waktu, di mana ia menemukan kakek Il-nam yang masih hidup. Dia terkejut karena yang dia ketahui jika kakek Il-nam seharusnya sudah mati di permainan kelereng. Lagi-lagi, Gi-hun dibuat terkejut karena kakek Il-nam sebenarnya adalah bagian dari semua ini. Dia adalah tuan rumah sekaligus atasan bagi frontman. Lalu kakek Il-nam menjelaskan kepada Gi-hun tentang asal-usul terciptanya game tersebut. Dia bersama dengan para orang kaya lainnya yang kebingungan menghabiskan uangnya, akhirnya membuat suatu game yang menyenangkan untuk mereka dengan hadiah uang yang mereka miliki. Mendengar semua itu, Gi-hun sangat marah kepada kakek Il-nam karena menempatkan orang-orang miskin untuk kesenangan mereka. Namun dengan cepat, kakek Il-nam mengatakan kepada Gi-hun jika orang-orang yang kembali ke permainan tersebut atas kemauannya sendiri. Sementara latar belakang di balik masuknya kakek Il-nam ke dalam game adalah sebuah kebohongan. Namun ada beberapa hal yang masih terdengar benar. Dia memiliki tumor di otaknya, dia sekarat dan tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Lalu kakek Il-nam memutuskan untuk bergabung dan bermain game kali ini. Dia ingin merasakan kegembiraan bermain seperti masa-masa kecilnya, daripada hanya menonton dan menunggu kematian yang sudah pasti akan terjadi. Jika kalian ingat di permainan kelereng, kakek Il-nam bisa saja keluar sebagai pemenangnya, tetapi dia malah berpura-pura lupa dan membiarkan Gi-hun keluar sebagai pemenangnya. Itu semua kakek Il-nam lakukan karena merasa sangat senang saat bermain dengannya. Berkat Gi-hun, kakek Il-nam berhasil mengingat kembali hal-hal di masa lalu yang pernah dia lakukan. Kakek Il-nam berterima kasih kepada Gi-hun karena sudah membuatnya bahagia selama menunggu kematiannya. Saat jam berdentang di tengah malam, kakek Il-nam benar-benar sudah meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun sudah sangat berubah drastis. Dia memutuskan untuk pergi ke salon untuk merubah penampilannya. Lalu Gi-hun pergi menuju ke tempat panti asuhan untuk menepati janjinya kepada Sebyok. Dia membawa adik Sebyok pergi dari tempat itu dan menitipkannya kepada ibu Sang-woo. Saat Gi-hun berjalan pergi, ibu Sang-woo membuka koper dan melihat semua isi dari koper tersebut. Dalam perjalanan ke bandara untuk menemui putrinya, Gayung, Gi-hun melihat seorang pria di awal episode yang telah membawanya ke dalam permainan mematikan itu sedang melakukan hal yang sama saat pertama kali bertemu dengannya. Gi-hun berlari menghampiri pria misterius itu yang berada di seberangnya. Namun saat dia sampai, sang pria misterius itu pun sudah berada di dalam kereta untuk melarikan diri. Di bandara, Gi-hun yang marah menelpon frontman dan berjanji bahwa dia harus membayar apa yang telah terjadi kepadanya dan yang lainnya. Alih-alih menaiki pesawat, dia berbalik dan berjalan pergi, bertekad untuk melawan dan mengakhiri ini untuk selamanya. Dan
film pun berakhir. Oke guys, jadi itu adalah video recap dari series Squid Game season pertama.